Jenis liabilitas jangka pendek lainnya adalah unearned revenue atau hutang pendapatan, atau biasa juga kita kenal dengan pendapatan diterima di muka. Jenis liabilitas ini sudah kita pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi ketika kita membahas materi jurnal penyesuaian. Untuk mengingatkan kembali atau memperkuat pemahaman kita terkait akun ini, maka kita akan mengulang pembahasan secara ringkas mengenai kenapa unearned revenue ini muncul. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya. Slide ini menunjukkan kriteria transaksi dapat digolongkan dalam unearned revenue. Perusahaan mengakui transaksi sebagai unearned revenue ketika perusahaan menerima pembayaran dari customer atau klien, walaupun perusahaan belum menyelesaikan jasa atau belum menyerahkan barang. Perusahaan yang biasa memiliki transaksi seperti ini adalah perusahaan jasa penerbangan, seperti PT Garuda. Perusahaan ini menerima uang terlebih dahulu dari customer, padahal PT Garuda belum menyelesaikan jasa, yaitu mengantarkan customer ke tempat tujuan. Hal yang sama juga terjadi di perusahaan lainnya seperti PT KAI. Jenis perusahaan lainnya adalah magazine publisher, di mana perusahaan seperti ini menjual barang berupa majalah atau koran, yang customernya harus membayar biaya langganan terlebih dahulu sebelum perusahaan menyerahkan majalah. Dan terdapat banyak contoh lain perusahaan yang memiliki usaha yang sama, yaitu menerima uang dari customer terlebih dahulu, tapi perusahaan belum menyelesaikan jasa atau belum menyerahkan barang. Perusahaan-perusahaan tersebut dilarang untuk mengakui pendapatan ketika menerima pembayaran dari customer, karena memang perusahaan belum menyelesaikan jasa dan belum menyerahkan barang. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita sedikit membahas terkait dengan, kita ingat, accrual basis. Kita ingat di sini bahwa ketika di accrual basis, perusahaan diwajibkan untuk mengakui pendapatan ketika perusahaan telah menyerahkan barang atau telah menyelesaikan jasa. Namun bagaimana ketika perusahaan belum menyerahkan barang atau menyelesaikan jasa? Maka perusahaan dilarang untuk mengakui adanya pendapatan. Jadi sebagai gantinya, perusahaan harus mengakui adanya liabilitas atau kewajiban kepada customer untuk menyelesaikan jasa atau menyerahkan barang karena customer sudah melakukan pembayaran. Akun yang kita gunakan untuk ini adalah unearned revenue atau hutang pendapatan, atau juga disebut sebagai pendapatan diterima di muka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ilustrasi atau contoh soal. Ilustrasi di sini berhubungan dengan klub sepak bola yang salah satu transaksi utama adalah penjualan tiket nonton pertandingan sepak bola. Konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum mereka menikmati jasa berupa nonton sepak bola, sehingga di sini memunculkan liabilitas bagi, contohnya di sini adalah Liverpool, karena Liverpool sendiri belum menyelesaikan jasa, tetapi mereka sudah menerima uang dari customer. Nah, kita lihat contohnya di sini. Liverpool menjual tiket sebanyak 10.000 tiket senilai 50 pound sterling untuk per tiketnya. Dan di sini penerimaan tiket ini adalah untuk pertandingan sebanyak 5 kali pertandingan home. Kemudian kita akan membuat jurnalnya. Seperti yang kita bahas tadi bahwa kita tidak boleh mengakui adanya pendapatan. Nah, di sini transaksi tertanggal pada tanggal 6 Agustus. Jelas kita menerima kas. Kita akui kas kita terima sebesar 500.000. Kemudian kita munculkan hutang pendapatan di sebelah kredit. Kita menggunakan unearned ticket revenue sebesar 500.000. Jadi inilah yang sebenarnya sudah kita bahas di pengantar akuntansi, bagaimana sejarahnya kita munculkan unearned ticket revenue. Kemudian, kapan kita mengakui adanya revenue? Kita mengakui adanya revenue ketika jasa sudah kita selesaikan. Nilai sebesar ini itu untuk pembayaran 5 pertandingan. Untuk 5 pertandingan. Nah, di sini ketika satu kali pertandingan sudah selesai, Liverpool berhak mengakui adanya pendapatan. Jadi tidak menunggu sampai 5 pertandingan. Sehingga ketika pertandingan pertama selesai, dia bisa mengakui adanya pendapatan. Jadi, kita langsung akui saja pendapatannya. Jadi kita bisa mengakui pendapatan ketika pertandingan pertama selesai. Kita mengakui pendapatan, jelas pendapatan kita tulis di sebelah
kredit, sehingga kita bisa mengakui adanya tiket revenue. Oke. Kemudian hutang kita berkurang. Nah, jumlah angkanya berapa di sini? Tadi disebutkan bahwa jumlah ini adalah untuk 5 pertandingan, sehingga satu pertandingan pasti sebesar 500.000 dibagi 5. Berarti satu pertandingan senilai 100.000. Jadi ini gambarannya ketika perusahaan seperti Liverpool menyelesaikan satu pertandingan. Jadi tidak menunggu 5 pertandingan baru dia mengakui pendapatan. Dia bisa mengakui pendapatan ketika pertandingan pertama selesai, diakui 100.000. Pertandingan kedua, dia juga akan mengakui sebesar 100.000. Hal yang sama juga diterapkan oleh hotel. Dimana kalau kita membayar hotel, untuk contohnya kita menginap selama 3 malam, hotel akan mengakui adanya pendapatan ketika di malam yang pertama. Kemudian dia sudah menyelesaikan jasa di malam kedua, dia akan mengakui pendapatan di malam yang kedua. Banyak sekali jenis usaha seperti ini yang kita bisa menerapkan akuntansi yang sama. Materi terkait unearned revenue sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke notes payable atau hutang wesel yang tergolong dalam jangka pendek.